Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai problematika pendidikan dalam keragaman budaya. Dalam keragaman budaya di Indonesia, secara garis besar dapat dipetakan menjadi dua hal, yakni problem kemasyarakatan dan problem pembelajaran. Yang pertama, problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Adapun problem-problem tersebut antara lain yang pertama ada keragaman identitas budaya daerah, yang kedua ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, yang ketiga ada kurang kokohnya nasionalisme, yang keempat ada fanatisme sempit, yang kelima ada konflik kesatuan nasional dan multikultural, yang keenam ada kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Yang kedua ada problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia. Penggunaan budaya lokal dalam pembelajaran berbasis budaya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam setiap komponen pembelajaran, sejak persiapan awal dan implementasinya. Adapun beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis budaya atau multikultural pada tahap persiapan awal antara lain, yang pertama, guru kurang mengenal budayanya sendiri, baik budaya lokal maupun budaya peserta didiknya. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar, struktur, dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diampunya. Yang ketiga, ada rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing tersebut serta dalam dimensi pengalaman belajar yang diperolehnya. Pada kenyataannya, berbagai dimensi dari keberagaman budaya di Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Antara lain, yang pertama ada masalah seleksi dan integrasi isi mata pelajaran. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Yang ketiga, ada masalah mengurangi prasangka. Yang keempat, ada masalah kesetaraan pedagogi. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tantangan implementasi pendidikan multikultural dalam sekolah maupun madrasah. Yang pertama, masyarakat plural rentan dipolitisasi dan terus klaim seperti api dalam sekam yang mengancam. Beberapa penelitian berpendapat bahwa faktor politis, ekonomi, dan primordialisme kesukuan merupakan bahan bakar konflik etnis. Konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua komunitas etnis atau lebih. Tantangan yang kedua yaitu sikap reaktif atau anti-globalisasi dan persepsi negatif guru atau pemangku kepentingan pendidikan terhadap signifikansi PAI berwawasan multikultural. Sebagian umat Islam memandang globalisasi termasuk gerakan multikulturalisme sebagai ancaman. Hal ini dapat dilihat dari kutipan Harton Ahmad Jais, menegaskan karena permusyrikan baru yang dilancarkan di dalam pendidikan Islam di Indonesia dengan nama inklusivisme, pluralisme agama, dan multikulturalisme itu menurut Al-Quran adalah lebih dahsyat bahayanya dibandingkan pertumbuhan fisik.
Karena kalau seseorang itu yang dibunuh badannya sedangkan hatinya masih beriman atau bertauhid, maka insya Allah akan masuk surga. Tetapi kalau yang dibunuh itu imannya dari tauhid diganti dengan kemusyrikan baru, yakni inklusivisme ataupun pluralisme agama ataupun multikulturalisme, maka masuk surga. Sudah kosong iman tauhidnya berganti dengan kemusyrikan, maka masuk neraka. Yang ketiga yaitu PAI di sekolah masih berfungsi sebagai suplementar daripada komplementar. Berbagai hasil penelitian tentang problematika PAI di sekolah selama ini ditemukan bahwa salah satu faktornya adalah karena pelaksanaan pendidikan agama cenderung lebih banyak digarap dari sisi-sisi pengajarannya. Guru-guru PAI seringkali hanya diajak membicarakan persoalan proses belajar mengajar, sehingga tenggelam dalam persoalan teknis mekanisme semata, atau sebagaimana sekarang terjadi sebagai reaksi pergantian kurikulum. Tantangan yang terakhir yaitu kejumudan produktivitas umat Islam. Secara ilmiah, teologi Islam dapat diklarifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama, teologi Islam klasik teoritik. Yang kedua, teologi Islam kontemporer praktik. Di sini saya akan menjelaskan terkait upaya penyelesaian problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Ada 4 upaya. Yang pertama, reformasi kurikulum, yaitu diperlukan teori kurikulum baru, antara lain yang berisi analisis historis, termasuk dianalisis buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan pluralisme budaya. Kemudian yang kedua, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Juga dalam hal ini diperlukan aksi-aksi budaya atau social action untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan ras. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi multikultural. Hal ini meliputi pengembangan identitas etnis dan subetnis melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pedagogi kesetaraan. Pedagogi kesetaraan ini dilaksanakan di sekolah, misalnya dengan cara belajar dan mengajar yang tidak menyinggung perasaan atau tradisi dalam suatu kelompok tertentu.